Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana ya cara membina keluarga yang harmonis terus ya, apalagi biasanya kalau misalkan usianya ini mungkin terpaut jauh, misalkan dari usia istri yang masih muda ataupun juga sebaliknya usia suami yang masih muda, karena memang beragam gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menjaga keharmonisan keluarga? Kita akan berbincang bersama Ustadz Nur Huda dan juga istri ya, dengan tema membina keluarga dengan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan dalam keadaan lapar puasa. Oh gitu ya, karena kita sudah di 19 Ramadan. Jadi tinggal sebentar lagi sebenarnya ya. Selama menjalankan puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kalau untuk Ustazah mungkin ada intunya ya, bolong-bolongnya gitu ya kalau kita. Oke, Ustadz, keluarga yang ideal menurut Ustadz sendiri seperti apa sih? Keluarga ideal itu adalah keluarga yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu adalah teladan terbaik dalam segala hal. Dalam rumah tangga beliau teladan terbaik. Dalam sebagai kakek beliau teladan terbaik, sebagai bapak beliau juga teladan terbaik, sebagai kepala negara beliau teladan terbaik, sebagai tetangga teladan terbaik, bahkan sebagai sahabat beliau teladan terbaik. Berarti semuanya ya? Maka semuanya yang dari Nabi pasti ideal dan pasti terbaik. Sehingga ketika seorang ingin membina keluarga yang ideal, maka tidak ada lagi yang harus dia contoh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pasti ideal. Pasti ideal. Pasti ideal. Oke, kalau dari Ustazah sendiri melihat keluarga ideal itu yang seperti apa? Apakah yang seumuran, ataukah yang sevisi misi itu pasti ideal, ataukah yang seangkatan pas sekolah gitu ya, pas mondok gitu, gimana Ustazah? Yang sevisi itu. Yang sevisi itu. Iya. Oke, kalau Ustazah merasa keluarganya sudah ideal? Alhamdulillah berusaha. Oh, alhamdulillah masih terus berusaha ya. Iya, emang sebenarnya kalau membangun rumah tangga itu kan kita harus terus belajar ya. Iya, kita sebagai manusia kan memang tempatnya salah dan lupa. Cuma kalau kita selalu ingat visi misi kita dalam menikah itu apa, insya Allah ya jalan tuh kita nemu jalan keluar menurut saya. Ketika ada satu permasalahan, misalkan contoh kecil, kita dulu awal nikah itu sepakat ketika punya anak salah itu, ketika anak salah, suami marah, ibu tidak memanjakan anak, sama-sama marah, sehingga anak itu ketika dia salah tidak ada tempat pelarian untuk berlindung. Sehingga anak-anak sudah merasa salah juga kan begitu. Ketika misalkan anak itu melakukan sesuatu yang dalam pandangan agama itu terlarang, walaupun anak kecil kan belum tahu, tapi kita dua orang tua sepakat sama-sama mengatakan tidak boleh. Sehingga dengan demikian anak-anak pun sejak kecil sudah terkondisikan. Contoh kecil, anak saya yang kedua itu sakit gigi, giginya sampai pipinya itu bengkak. Oh iya. Terus saya ajarkan baca doa yang Nabi ajarkan. Dia baca terus sambil nangis, dia mengatakan. Jadi dia baca doa itu sambil nangis. Setelah selesai belum sembuh, dia agak jengkel, kok belum sembuh-sembuh. Saya bilang harus diulang lagi begitu. Karena sudah terdidik, begitu dia sakit dia langsung baca doa tanpa disuruh. Pernah satu saat kena sengat tawon besar. Oh, itu sakit banget Ustaz? Sakit betul, sakit banget itu. Orang tua aja ada yang sampai panas 3 hari. Iya benar. Itu kena tangannya. Terus karena dia nangis parah, saya ingatkan doa di ruqyah. Dia pun ruqyah. Tidak sampai 7 menit diam. Tidak sampai 7 menit akhirnya diam, karena memang kita sepakat dengan istri untuk mendidik anak-anak dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ketika ada begini bagaimana yang Nabi tunjukkan. Dan setelah itu dia diam, tidak mengeluhkan rasa sakit begitu. Oh, padahal biasanya bisa sampai berhari-hari ya Ustaz ya? Saya aja pernah itu kena di sebelah mata tuh 3 hari muka saya bengkak. 3 hari bengkak, artinya siang itu mulai kempes, malam bengkak lagi. Dan rasa pusingnya itu memang enggak sehari, 3 hari baru mereda.
Pernah juga di perut ketika apa mau angkat karpet ya, nggak tahu di karpet tuh ada itunya, nyengat juga di perut, panas luar biasa. Panas juga bikin tubuh ini demam. Iya sih. Demam selama 2 hari. Karena yang kedua mungkin sudah punya antibodi ya, nggak begitu panas. Tapi 2 hari. Nah, anak saya yang kecil itu dengan dia kena sengat kalajengking itu, dia doa, nggak sampai 7 menit udah diam. Udah diam. Ya mungkin masih ada sakit-sakitnya dikit ya. Tapi setelah itu dia nggak menghiraukan lagi bekat sengatan tahun besarnya itu. Oke, jadi ini sebenarnya konsekuensi dari awal nikah itu harus terus dijaga gitu ya. Jadi kalau misalkan anak marah, jangan sampai anak punya perlindungan. Biasanya kan gitu, ibunya marah perlindungannya ke ayahnya. Begitu juga sebaliknya, ayahnya marah perlindungannya ke ibunya gitu. Tapi kalau misalkan dari mendidik nih, Ustazah dan juga Ustadz, kalau ke anak itu siapa yang lebih apa ya, yang lebih disiplin gitu? Biasanya abinya. Berarti yang lebih kalem uminya. Iya, uminya lebih kalem. Bisa jadi kadang-kadang uminya lebih tegas dari abinya. Oh gitu. Kalau jadi kadang-kadang saya masih sedikit toleran, kadang uminya enggak gitu ya. Oh gitu. Tapi tetap kalau salah kita sepakat salah. Enggak boleh kita sepakat enggak boleh. Misalkan contoh kecil, anak-anak itu lihat tayangan di HP kan ya. Itu tayangan kita pilihkan. Kita pilihkan tayangan-tayangan yang benar-benar mendidik. Sehingga anak saya yang pertama itu keterampilannya luar biasa. Andai kata dia tidak punya teman sendiri, main sendiri, itu dia sudah cukup happy. Oh gitu. Cukup happy. Ada teman tidak ada teman, bagi dia tuh sudah tidak ada masalah begitu. Jadi nggak tergantung gitu ya. Biasanya kan anak-anak kan kalau ada temennya happy, kalau nggak ada temennya riweuh ya, ke orang tuanya ngeganggu gitu. Kalau kakaknya itu imajinasinya tuh sudah main. Jadi dia cari benda di sekitar, bekas-bekas kayu atau mungkin bekas-bekas mangkok atau ya, dia tata, dikasih tanaman-tanaman kecil sampai jadi kayak hutan begitu. Oh gitu. Jadi sejak kecil anaknya memang sudah main imajinasi karena memang suka alam. Iya, suka alam. Kalau dulu makan roti itu kadang digigit ya, jadi bentuk kayak bintang, kadang kayak bentuk kayak bulan. Terus kadang bentuk kayak kuda gitu. Kadang makan kayak buaya, ngomong kayak telur gitu. Itu masih usia 2 tahunan kadang-kadang. Sudah. Itu nggak ada yang ngajarin? Maksudnya kamu coba bikin gini gitu? Enggak ya? Maksudnya imajinasinya dia sendiri muncul sendiri. Karena ketika buat nonton tayangan tuh kita pilihkan memang. Kita pilihkan. Ya, sekarang tuh masalahnya dia sudah mulai suka ke binatang. Nah, suka binatang, akhirnya kalau dia lihat tontonan, lihat bagaimana cara nangkap binatang, nangkap ikan gitu ya. Hanya sekarang dia jago nangkap ikan. 3 kali dia nangkap ikan tuh sebesar lengan saya. Itu di mana? Di sungai. Karena apa? Karena memang dia tuh suka di alam. Berarti masih main di alam gitu ya? Kan kalau anak-anak zaman now gitu enggak ya Ustazah ya? Anak-anak zaman now kan biasanya cuma di rumah aja gitu, jarang ke alam. Berarti kalau anaknya jenengan itu semuanya main ke alam? Kakaknya tuh lebih ke alam. Apalagi kalau pulang ke mertua itu dia jarang pulang karena dekat sungai. Nyari ikan ya? Jadi pulang-pulang terus bawa ikan gitu, itu menghasilkan loh Tat. Ya, betul, menghasilkan. Memang karena ikannya itu sebesar lengan ini. Ada ikan gabus 2, terus ikan bersih kaca 1, bersih kaca yang cukup besar. Kemudian sempat dapat ikan belut dia. Padahal belut itu kan licin. Dia bisa megang. Wis, Masya Allah. Itu karena dari didikan kedua orang tua gitu ya. Karena ya kembali lagi konsep awal itu membina rumah tangga dengan agama. Tadi salah satu sudah disebutkan kalau kita mencontoh Rasulullah gitu loh. Nah terus apa yang menjadikan Rasulullah ini menjadi teladan baik untuk kita? Beliau teladan terbaik untuk kita karena memang sudah Allah informasikan kepada kita dalam kitabnya. Allah mengungkapkan dengan ungkapan kepastian, laqad kana. Jadi kalau kita lihat secara susunan bahasa Arab ya, itu ada 2 bentuk kalimat bermakna penguat, la sama qad. Sungguh benar-benar ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menghendaki akhirat dan ingin mengingat Allah dengan banyak. Sehingga Nabi itu teladan terbaik. Sikap beliau kepada istri juga luar biasa baiknya. Suatu saat
Aisyah itu ingin lihat atraksinya orang-orang kulit hitam di Masjid Nabawi. Karena beliau tidak ada hijab, ya, nggak ada hijab, akhirnya Nabi menjadi hijab bagi Aisyah. Jadi orang Afrika itu main pedang, main tombak, tarian tombak dan pedang perang, tarian perang. Aisyah itu lihat dari balik punggung Nabi, dan Nabi diam sampai Aisyah itu merasa benar-benar puas lihat atraksi itu. Sampai istrinya yang nyerah, dah cukup gitu. Artinya beliau diam aja, hanya nunggu istrinya untuk menyelesaikan nonton atraksi tarian perang dari orang-orang kulit hitam. Oke. Jadi Nabi ini sudah tahu ya, peka banget gitu ya? Iya, karena beliau telah terbaik. Iya benar. Tapi kadang kan cowok itu suka nggak peka, Tat. Ya karena ladannya bukan Nabi. Bahkan Nabi itu kalau minum, istrinya minum, beliau minum dari mana istrinya minum. Oke. Dari bagian gelas yang mana gitu gelas ya? Yang diminum oleh istrinya. Dan beliau pernah memotivasi para sahabat, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oke, Masya Allah. Kalau Ustazah sendiri melihat sosok suaminya Ustazah ya yang di depan Anda gitu, peka nggak sih? Alhamdulillah. Romantis nggak sih? Ya. Iya. Gitu. Kalau saya luangkan waktu seminggunya, sepekannya satu kali saya ajak jalan-jalan biasanya. Wih, iya bersama anak-anak. Kan kalau pas hari libur tuh kita menganggap itu hari untuk apa? Keluarga. Untuk keluarga. Okay. Jadi anak-anak itu kalau saya libur seringnya kita nyampe kemana-mana. Walaupun cuma naik motor ya. Sampai anak-anak itu hafal sudah. Kita main ke hutan, main kemana itu sudah hafal. Oke. Jadi emang sebenarnya udah meluangkan waktu untuk keluarga gitu ya, Tat ya? Ada waktu yang kita siapkan untuk semuanya itu bisa bareng-bareng bercengkrama gitu ya. Kadang-kadang kita makan tuh bareng. Selama saya menikah sama istri, saya tidak pernah makan sendiri-sendiri. Kecuali dalam keadaan sibuk terus tergesa-gesa tuh ya. Biasanya makan sendiri. Selama saya tidak tergesa-gesa, makan pasti barengan. Bareng itu maksudnya sepiring berdua atau bareng-bareng? Oh, sepiring berdua? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari awal nikah, Us? Dari awal nikah. Ih, keren loh. Kita mah sendiri-sendiri. Kadang suka nambah ya sendiri-sendiri, Tat. Iya, dari awal nikah kita makannya enggak pernah sendiri-sendiri. Makannya kita selalu barengan. Bareng-bareng. Kecuali gitu pas ketika kita bertamu di rumah orang itu enggak bisa memang. Oh iyalah. Apalagi sampai disuapin di pas namu gitu, nggak mungkin ya. Iya, atau kita mungkin pas beli bakso di luar tuh enggak mungkin barengan. Oh iya, Tat, bener. Iya. Karena kondisi itu saja yang menjadikan kita enggak barengan. Iya, tapi kalau di rumah itu pasti jadi ini ya, sepiring berdua gitu. Piringnya berarti agak gede ya? Iya, ada memang kita siapkan piring khusus untuk yang lebih besar. Kadang kita pakai nampan kecil itu untuk makan bareng. Anak-anak pun kadang-kadang lebih suka makan bareng. Makan dalam satu piring itu kan? Satu nampan itu. Satu nampan itu. Itu barengan. Oke. Jadi yang saya makan juga dimakan istri saya kan. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Bahkan dalam masalah makan, kecuali dalam beberapa hal ya. Istri saya suka pedas, saya enggak begitu suka kan begitu. Pedasnya enggak banyak-banyak. Itu aja yang mungkin bedanya di situ. Oke, kalau Ustazah mungkin senengnya banyak cabenya gitu ya. Kalau Ustadz Hudanya mungkin dipinggir-pinggirin gitu ya. Dikit-dikit aja, enggak banyak gitu. Oh, dikit-dikit aja. Berarti yang bagian ngabisin cabe ya, Us ya. Karena saya enggak suka pedas, baik itu makanan ataupun perkataan. Oh iya bener. Iya. Yang pedas saya enggak suka. Oh iya. Makanan pedas betul saya tidak suka. Perkataan yang pedas lebih tidak suka lagi. Oh iya, tapi gimana Us kan suka pedas, perkataan? Ya, suka. Suka ya? Nggak suka kalau perkataan pedas. Kalau pedas makanan aja yang suka. Oh, oke. Kalau gambaran Nabi itu kalau dari keluarga gitu kan tadi sudah disebutkan bahwa jadi suami baik, jadi ayah baik gitu. Itu gambarannya seperti apa, Ustaz? Yang bisa kita contoh? Nabi ketika jadi imam ya, karena beliau selalu jadi imam ketika beliau masih hidup ya. Suatu saat ketika pas waktunya sujud, beliau tuh lama sujudnya, lama sekali sujudnya, sampai ada sebagian sahabat tuh yang bangun, lihat ternyata ada cucu beliau naik punggung, beliau ketika sholat. Terus beliau diam sampai kapan? Sampai cucunya puas, akhirnya turun, Nabi baru bangun. Terus
sahabat itu tadi lihat itu ya. Terus ada sebagian yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda sujudnya terlalu lama sehingga kita mengira ada apa-apa dengan Anda. Kata Nabi, tadi cucu saya naik ke punggung dan saya tidak suka, dia terganggu sampai dia merasa puas. Oh, Nabi sampai seperti itunya. Sampai segitunya. Nabi juga pernah sholat sambil gendong cucunya. Sholat sambil menggendong cucunya. Coba sholat itu ya, dia gendong cucunya. Oke, itu juga sebenarnya sudah banyak ya dipraktekkan di kita, di sekitar kita gitu loh, Ustaz. Ya, Soalnya bahkan bukan cuma itu. Satu saat istri Nabi itu haid, gitu ya. Tidak ketahuan kalau haid, begitu berdiri di tempat duduknya itu ada bekas darah, dan beliau bersihkan dengan sorban beliau. Bekas darahnya itu. Ini menunjukkan betapa luar biasanya perilaku Nabi kepada keluarganya. Karena kan kata istri beliau, Nabi itu kalau sedang berbincang-bincang dengan keluarga itu luar biasa baiknya. Ya, sampai semuanya merasa dekat dengan beliau. Tetapi kata para istrinya, ketika dengar azan, Nabi seperti tidak kenal dengan mereka, langsung berdiri keluar gitu. Lebih mendahulukan panggilan Allah untuk menunaikan sholat. Jadi kalau sudah dengar azan tuh langsung kayak berdiri itu saja, kayak tidak kenal gitu. Tapi ketika duduk biasa santai itu, para keluarganya merasakan begitu dekatnya keluarga itu dengan beliau. Oke, kalau sekarang kan mungkin kita agak sungkan gitu ya, lagi ngobrol ada azan mau mutus omongan ini kan nggak enak gitu ya. Oke, itu dan tadi salah satu contoh dari teladan Nabi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari teladan Nabi sendiri, Nabi itu kan beristri nggak cuma satu, Ustadz. Ya, betul. Jadi gimana nih? Kalau misalkan kita ngobrolin tentang poligami, saya nggak nanya ke Ustadz dulu aja ya. Saya tanyanya langsung ke Ustazah ya, selaku uminya anak-anak dan istrinya dari Ustadz Huda. Gimana nih pandangan Ustazah terkait poligami? Karena itu mubah ya, nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Nggak apa-apa? Iya. Insya Allah bisa. Oh gitu ya. Beneran yakin? Maksudnya kalau dari Ustadz Huda sendiri, maksudnya memilih untuk poligami gitu nggak apa-apa? Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Oke, sama sih. Saya juga mendukung ya Ustazah, mendukung poligami, tapi bukan suami saya. Jadi suaminya orang lain aja boleh poligami. Oke. Gimana Ustadz, udah dapat lampu hijau? Ya memang salah satu indikasi berhasilnya suami mendidik istri, istrinya tuh siap menerima seluruh keputusan yang datang dari agama, termasuk bolehnya laki-laki menikah dari lebih dari satu istri. Oke. Itu berarti ciri-ciri suami berhasil mendidik istri, sehingga apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya bagi dia itu baik. Walaupun bisa jadi bagi perempuan itu berlawanan dengan hati kecilnya, merasa mungkin berat lah, tetapi bagi dia itu ini sudah menjadi ketetapan dari Allah bolehkan, berarti tidak ada buruknya. Oke. Alasannya Ustazah mengizinkan apa, Us? Ya karena itu bagian syariat Allah gitu. Oke, karena syariat Allah, terus kemudian dari teladan Nabi juga ya, karena Nabi melakukan hal itu gitu ya. Terus akhirnya mengizinkan gitu ya. Alasannya cuma sebatas itu aja, Us. Padahal kalau tidak ada itu tidak bisa. Oke. Ya benar juga sih ya. Karena kan udah syariat agama gitu ya, Us ya. Iya. Karena mungkin sejak kecil dari pesantren ya, sudah sering mendengar tentang ciri-ciri keimanan. Kemudian juga ketika saya ngajar juga ikut ngaji gitu ya. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bi. Salah seorang di antara kalian tidak akan benar-benar sempurna imannya, atau dikatakan tidak beriman, sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apapun yang aku bawa. Dan kata lima ji'tu bi di antaranya adalah syariat poligami. Oke. Makanya beliau lebih banyak ke taslimnya, iyanya, daripada menjelaskan kenapa begitu. Makanya tadi ditanya kan tidak banyak jawab. Itu pun bukan karena tekanan dari saya,
Oke. Tapi karena memang didikan dari saya. Didi- bukan tekanan tapi didikan ya. Iya. Ya. Karena tadi itu seperti tema yang disebutkan, mendidik keluarga dengan agama. Sehingga saya berharap juga berusaha anak dan istri itu benar-benar tersibgoh ya. Tersibgoh itu terpoles dengan poles agama. Sehingga kalau dalam agama itu buruk, ya sudah buruk menurut kita. Kalau menurut agama itu baik, ya kita katakan baik, walaupun kadang-kadang bagi sebagian orang itu tidak baik. Maka kita tetap mengatakan itu baik dan bukan suatu bentuk kezaliman kan begitu. Kita meyakinkan diri kita. Awal-awal sih memang agak berat gitu ya, agak berat. Apalagi pas istri pernah dengar dari saya sebut nama untuk Calon. ya begitu. Sempat shock juga, tapi setelah itu terima, ya begitu. Terima karena memang kita tujuannya memang karena untuk ketaatan. Tapi kan apa ya, tindakan kebaikan ataupun juga yang bisa menjadi teladan yang baik yang kita bisa contoh dari Nabi Muhammad itu kan bukan hanya poligami aja ya, banyak ya. Bukan hanya itu saja bang, banyak. Dan itu pun kita berusaha wujudkan. Misalkan bangunkan untuk sholat malam kita juga buat kan begitu. Atau misalkan ketika saya ada jadwal dakwah di luar ya, istri menyiapkan apapun keperluan saya. Bahkan walaupun saya berhari-hari. Disiapkan semua keperluannya, bahkan kebutuhan saya yang detail-detail sampai vitamin terus ketambat ya, juga disiapkan, potong kuku, lengkap semuanya, semuanya sudah lengkap, saya tinggal bawa itu saja. Apa yang saya butuhkan sudah ada di dalam semuanya, sudah ada. Karena memang begitulah cara Nabi mendidik istrinya. Ya. Oke, tadi kan karena didikan dari Ustadz Huda. Nah, Ustadz Huda kenapa mendidiknya ke arah situ? Oh, bukan itu saja. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Bukan terfokuskan ya? Enggak, bukan terfokuskan. Bukan terfokuskan, tapi itu salah satu hasil dari didikan. Sehingga yang hasilnya itu tunduk kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menegaskan dalam kitabnya, wa mallahu laisa bidzallamil lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya kan gitu. Sehingga apa yang Allah syariatkan itu bukan kezaliman. Cuma manusia aja yang belum siap menganggapnya itu sebagai sesuatu yang zalim. Padahal itu bukan bentuk kezaliman, tapi itu syariat. Syariat yang suci ya. Walaupun kita tahu sebagian orang itu mencibir syariat poligami ya. Walaupun poligami itu diperbolehkan, tapi memang banyak ibu-ibu yang menentang. Semoga Mbak Kiki tidak menentang ya. Enggak dong, kalau saya nggak menentang. Ya, asalkan jangan suami saya gitu ya. Jadi kalau jenengan mau gitu ya, ataupun juga yang lainnya mau, monggo silahkan. Gitu berarti ya. Keren gitu ya. Keren ya. Keren. Boleh nanti kalau sudah ada yang kedua kita dikenalin gitu maksudnya. Bawa dua-duanya bisa nanti. Oh iya. Yang calon itu tadi gimana Ustazah? Kelanjutannya Ustazah? Lanjut apa gimana? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Itu kenapa nggak jadinya? Saya sama istri waktu itu datang ke orang tua. Orang tua ambil momen untuk minta restu dari kedua orang tua. Saya sampaikan ke orang tua saya cerita itu ya, kalau istri saya itu setiap kali dia melahirkan sesar dia. Kalau terlalu sering sesar kan kasihan kan gitu. Iya, sedangkan saya ingin anak tuh banyak jumlahnya kan gitu. Langsung ibu saya menjawab dengan tegas, cukup 2 saja anaknya gitu. Dia sudah nangkep maksud yang saya sampaikan. Ibu saya sudah nangkep duluan. Oh iya. Udah nangkep duluan. Lebih peka ya seorang ibu ya. Saya belum menyampaikan maksud saya, ibu saya sudah nangkep duluan. Cukup 2 saja katanya. Dengan diulangi lagi, cukup 2 saja. Akhirnya saya tidak lanjut ke ibu. Nah, cuma saya tidak putus asa. Ketika bapak saya ke belakang, saya ngecat sama istri. Tetap usaha ya. Oh, tetap usaha. Memang pantang menyerah. Iya benar. Punya pendirian tuh seperti gunung, tegak teguh, tak tergoyahkan oleh angin kan begitu. Siap. Terus tanggapannya bapak? Bapak saya ketika saya sampaikan, beliau diam, narik nafas agak panjang gitu ya. Beliau lepas mengatakan tidak apa-apa gitu ya. Cuma resikonya tanggung sendiri begitu. Kamu sudah tahu bagaimana punya 1 istri dengan 2 anak, sudahnya seperti apa kan begitu. Kalau kamu siap menanggung, saya tidak ada masalah gitu. Cuma saya pesan ke bapak saya, jangan bilang-bilang ibu gitu. Saya doakan ibunya Ustadz Huda panjang umur ya. Amin. Saya berharap
ibu saya panjang umur, bisa menemani beliau ketika beliau ke Baitullah, sehingga mungkin ketika beliau capek saya bisa gendong dan sebagainya. Karena itu memang harapan terbesar saya. Ibu saya misalkan berangkat, saya bisa menemani. Bahkan kalau kesulitan dalam hal apa, saya yang mengcover semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dilancarkan Amin, ya amin. Ustadznya. Semoga rumah tangganya selalu diberkahi ya Amin. Ustazah ya. Apalagi dengan niat itu tadi gitu Insya ya. Allah. Oke, ini juga bisa menjadi contoh bagi sahabat yang menonton gitu ya. Mungkin bisa ada pencerahan gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ustazah dan juga Ustadz. Sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Termasuk anak juga nggak apa-apa kan ya. Amin. Sesar itu bisa sampai 5 kok, tenang Sampai 5 aja ya, bisa. alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.